Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya pada saat ini kita dapat merasakan berbagai kenikmatan-kenikmatan, baik itu nikmat sehat jasmani dan rohani, belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin dapat kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya menjadi sebuah idaman bagi semua orang, terutama kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia, untuk dirinya dijadikan sebagai ahli surga atau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun mereka, apakah dia ahli ibadah atau dia ahli pendosa, tetap ketika ditanya, tetap cita-citanya ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak demikian tentunya. Aturan syariat Islam menunjukkan bahwa surga hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman saja. Tapi ada satu hal yang mungkin kita bisa mencermati dan mungkin kita berada di dalamnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan ternyata ada beberapa golongan orang yang kehadirannya di surga justru dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahr Ramadan. Ada 4 golongan orang, atau surga mencintai itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lebih dari itu, dia memahami segala isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian dia mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang seperti inilah ternyata yang sangat dirindukan kehadirannya oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahafidil lisan, yakni orang yang pandai menjaga lisannya, yang selalu menjaga lisannya. Dari apa? Dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain, dari kata-kata yang selalu menyakiti orang lain, atau lebih jauh dari itu, dari perbuatan gibahnya, dari perbuatan namimahnya, dan dari perbuatan-perbuatan yang keluar dari lisannya tersebut, sehingga keburukan-keburukan akan ditimbulkan dari lisannya tersebut. Orang yang bisa menjaga lisannya tersebut, dialah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, orang yang senantiasa menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik melalui zakatnya, melalui infaknya, melalui sedekahnya. Dia selalu menyisihkan untuk orang-orang yang tidak mampu, tentunya dari hasil menyisihkan sebagian hartanya. Nah, orang inilah yang disebut dengan orang dermawan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang keempat, orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah washaimi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang Islam, semua muslim yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara otomatis ketika orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, sewaktu dia melakukannya saja di dunia, dia sudah dirindukan kehadirannya oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin sekalian, jadilah kita sebagai orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala melalui 4 cara tadi, yakni ta'lil Quran, rajin-rajin membaca Al-Quran, apalagi sekarang sedang bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, wa hafidhil lisan, kita mesti menjaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, nyinyir, ghibah dan lain sebagainya. Kemudian wa mut'imil ji'an, rajin-rajinlah kita memberi makan kepada orang yang tidak mampu, kepada anak yatim piatu, berbagi dengan cara apapun. Dan itu ternyata pahalanya sangat besar sehingga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tadi, kita bisa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga bulan suci Ramadan ini, tentunya dengan berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain yang sangat banyak sekali disediakan di bulan suci Ramadan, berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Apalagi di bulan suci Ramadan puasanya diwajibkan, dan itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Di bulan suci Ramadan ada salat tarawih yang di bulan-bulan lain tidak ada. Nah, kemudian tadarus Al-Quran itu pun memang intensitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Maka jadikan kesempatan ini untuk kita menjadi orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keinginan kita bukan saja masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya apa? Saking rindunya orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, orang yang sering memberi makan kepada fakir miskin, dan rajin berpuasa di bulan suci Ramadan, orang tersebut sudah mulai merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia yang disebut dengan surga dunia. Ditambah nanti ketika masuk ke alam akhir, dia akan mendapatkan surganya yang sesungguhnya, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.